Manusia selamanya minta dipuji, kata Habib Ali Habsyi dalam kitabnya yang tadi pagi baru kita baca. Manusia ini senang kalau dipuji. Kalau ada orang baru belajar alif ba ta dibilang saudara ini ulama besar, girang dia. Tidak bilang ojo ngono aku ini enggak sih durung apa-apa. Jarang. Farhan dia bilang dia ulama. Tapi kalau dia dikatakan ente ki kok koyo munafik ini kan. Marah. Padahal sifat munafik itu 3. Kalau bicara bohong, kalau janji palsu, kalau dititipi tidak amanat. Ya dia ini mempunyai 1 bohong. Jadi dia ini sebetulnya sepertiga munafik. Betul saudara? Sudah sepertiga, tapi tidak mau dikatakan. Minta dipuji terus. Ini hendaknya kita, kalau orang serius, tidak mau begitu. Orang yang tidak serius yang begitu. Dan yang akhirnya, saudara harus bisa menanggalkan ambisi. Apa sih cara Jawanya ambisi itu, Haji Umar? Ambisi itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, keinginan dan sok, ya sok kepingin dijadikan kepala, sok kepingin dipuji, sok nanti berlari saja sebentar. Lah aku kok tidak disebut orang pun RRI mang, girang kalau disebut namanya di RRI. Itu tidak serius itu. Kalau bicara sebentar dikeploi orang girang. Malah katakan jangan keploan. Kita ini tidak boleh keploan. Kita serius. Kita kalau senang Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu. Saudara tahu hal ini adalah wajib kita ketahui. Ini ambisi mesti dibuang. Jadi kalau kita tidak ada ambisi, nanti kita ada kerelaan untuk isar. Apa isar itu ya? Kita tepau seliro dan menyenangkan untuk orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu namanya izar. Aku kok duit gamis telu. Coba request duit tak gamis. Turun. Kok senang tak kata gamis. Iya, itu tak kayak situ. Itu izar. Kalau diangkat, nanti dulu saya belum layak untuk diangkat. Kalau ini memang betul dia layak diangkat, ya saya terima. Amanat saudara-saudara mengangkat. Dan dia bakti betul dalam pengangkatan. Itu namanya perjuangan. Dan ini namanya izar. Kalau ambisi sudah tidak ada. Tapi kalau ambisi masih dekem di dada kita, kita tidak bisa menang sebagai umat. Ini Arab yang ada 140 juta ini, bangsa Arab, lebih banyak ambisi daripada pikiran dan ilmu dan kejujuran. Karena itu mereka cekcok. Dan kebetulan pas pada waktu mereka sampai kepada taraf yang lebih mirip kepada jahiliyah al-ula. Jahiliyah primitif mereka. Sekarang jahiliyah ilmiah. Jadi diberi oleh Allah kekayaan, lupa Al-Quran. Diberi oleh Allah kekayaan dan nikmat, lupa kepada nikmat dan lupa kepada yang memberi nikmat. Buyar mereka. Saya yakin insya Allah tidak lama ini. Tapi mesti buyar-buyaran dulu. Sampai Allah mengatakan bahwa ini sudah tahu kamu, jelas apa yang kami janjikan ini benar. Kalau mereka bilang amanna billah, baru Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna muqinun, baru Allah akan mengangkat tabir asap daripada azab ini di muka mereka. Sebab kalau tidak begitu, mereka akan terus tersiksa. Dan perpecahan itu siksa. Kalau umat Islam di Indonesia ini masih berpecah, ketahuilah bahwa umat Islam masih kena siksa. Kalau orang kena siksa, tidak bisa menang. Sebab sedang dimarahi dalam keadaan murka. Dimurkai oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa adik-adikku, hendaknya kita mulai malam ini mengatur langkah. Mengatur khitbah. Siapa di antara kamu imamnya pemuda ini? Hendaknya dia betul-betul ikhlas dan betul-betul memikirkan kamu. Dan kamu harus mengindahkan apa yang disarankan. Dan kamu semuanya termasuk pimpinanmu konsultasi dengan orang-orang tua-tua. Konsultasi itu ada hasilnya. Dekatilah orang-orang tua-tua. Minta mereka punya pendapat dan nasihat. Minta mereka punya koreksi. Kalau kita ini kadang-kadang mau berbuat, kadang-kadang melebihi pada apa yang kita maukan. Lebih daripada target yang kita maukan. Akhirnya tidak berhasil. Saudara mesti ada
taat. Ini pengikutnya Khomeini taat, juga menjadi kemenang. Saudara tidak percaya bagaimana setianya itu pengikutnya kepada imam itu. Dan imamnya juga bagaimana membuktikan. Imam ini orang kaya raya ini, orang hartawan. Yang dikatakan orang ulama besar dan ulama mujtahid. Ini termasuk Imam 6 yang mujtahid dari golongan sekte Syiah. Dan kalau duitnya itu jangan tanya, kata salah satu majalah Newsweek dari luar negeri, dikatakan kalau Syah ini tidak nyedot hasilnya minyak Iran, maka kekayaan Syah sama kekayaan Ayatullah Al-Khomeini ini hampir unda-undi. Lah yang bandani ini perjuangan ini siapa? Yang charter Air France Jumbo Jet dari Prancis ke Teheran itu uangnya siapa? Dia. Dia tidak begini, tapi begini. Memberi. Dan setianya umatnya bukan main. Sebab mereka tahu bahwa ini manusia mukhlis, jujur, setia. Waktu ditangkap oleh Syah, pertama dia bilang, Syah membuat satu undang-undang, yang isinya undang-undang itu, kalau orang-orang Amerika bertindak salah, melakukan kriminal di negeri Iran, maka hakim-hakim dan mahkamah-mahkamah Iran tidak boleh menghukum, tidak boleh mengadili. Jadi pengadilannya itu dikembalikan ke Amerika, biar diadili oleh Amerika. Itu Ayatullah Khomeini waktu itu marah. Dia bilang, sampaikan kepada Syah, kalau dia berada di Amerika, dia Syah yang menamakan dirinya Maharaja Diraja ini, kalau dia sampai ke Amerika, lalu dia memegang mobilnya dan menggiles anjingnya seorang Amerika, maka itu Syah akan diseret ke pengadilan oleh yang punya anjing. Wahai hakim, adililah manusia ini karena saya punya anjing diinjek. Apakah dia kira bahwa rakyat Iran dan atau Amerika lebih mulia daripada anjingnya orang Amerika, lebih mulia dari dirinya? Syah timbul marah. Syah memerintahkan penangkapan. Ditangkap, dimasukkan penjara. Malam itu juga keluar demonstrasi 10.000 orang. Ke penjara mau melepaskan Ayatollah. Syah memerintahkan barisan pengawalnya tembak semua ini. Dan yang kembali cuma 30 orang atau 40 orang. Habis. Besok pagi keluar 15.000. Belum diangkat ini jenazah. Kita mau pasang lagi jenazah. Jadi biar 25. Akhirnya Syah mengatakan keluarkan ini orang. Ini kalau begini kita bunuh Iran seluruhnya. Keluarkan. Keluar, disuruh keluar negeri. Suruh keluar dari ini Iran. Pergi ke Irak. Turki, merambah. Tapi dia tidak diam. Di atas sejadahnya, dia pasang kaset begini. Dia khutbah. Itu kaset dibawa ke Iran. Itu tiap orang memiliki itu kaset. Mendengar dengan khusyuk khutbah imamnya. Ya, ini namanya imamah. Ini bayat. Dan ini hasilnya. Tapi mesti ada loyalitas. Ada persetujuan. Ada kekasih. Ada setia taat. Dan ada ilm. Ada ikhlas. Tidak ada ambisi. Saudara-saudara, karena itu saya ingin dalam pertemuan pertama ini, saya maksudnya ta'aruf saja dengan sedikit apa yang saya ketengahkan. Kalau perlu diadakan acara tanya jawab habis ini. Ada acara tanya jawab? Ada acara tanya jawab? Kalau ada acara tanya jawab, silakan. Kalau tidak ada, sudah bisa dicukupkan sekian. Bahwa aula wa afdal. Yakfi ya jemaah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله. لأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتم علينا توبة فاسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعل كلمتك الى يوم الدين اللهم زلزل اعداءنا يا رب العالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا وصلي وسلم وبارك يا ربي على محمد وآله والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين